Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iram Raffi Mahreza, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari segi pengertiannya, karakteristik sistem adalah sistemnya mempunyai komponen-komponen, data sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir, tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Jadi, perbedaannya itu adalah klasifikasi sistem informasi menjelaskan bahwa sistem informasi dapat diklasifikasi dari beberapa sudut pandang yang memiliki satu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang dimana masing-masing komponen tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan karakter sistem informasi lebih hanya memaparkan jenis-jenis karakter-karakter yang dimiliki sistem informasi tersebut. Nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Dalam pengembangan sistem, perlu dibentuk yang namanya tim pengembang. Tim pengembang inilah yang nantinya akan merealisasikan rancangan yang telah dibuat untuk diimplementasikan ke dalam bentuk nyata. Biasanya tim pengembang atau tenaga ahli terdiri dari project manager atau team leader. Di sini dia bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan opsional, serta mengontrol agar pelaksanaannya sesuai rencana. Yang kedua ada sistem analis. Sistem analis ini adalah personil yang memberikan solusi dan mendesain sistem baru. Yang ketiga ada programmer. Programmer ini yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Yang keempat ada database administrator. Database administrator ini yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Yang kelima ada network engineering. Network engineer melakukan instalasi hardware, sistem, atau software baru yang digunakan dalam jaringan. Melakukan instalasi, konfigurasi, dan perawatan layanan jaringan dan perangkat jaringan. Selanjutnya ada auditor. Auditor itu tugasnya yang pertama, merencanakan pengendalian dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Dan yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Selanjutnya ada tester. Tester itu melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam suatu aplikasi atau program. Yang terakhir ada bisnis analis. Bisnis analis ini melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi dan menyebarluaskan informasi keadaan pasar yang telah terjadi, termasuk perilaku konsumen yang akan digunakan sebagai dasar acuan dari perusahaan. Selanjutnya ke soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Langsung saja pertama, ada perencanaan sistem atau system planning. Lebih menekan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Nah, aktivitas-aktivitas yang meliputi itu adalah 1. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan terakhir, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Nah, yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem adalah tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut, yaitu yang pertama melakukan audit literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem.
Yang kedua, brainstorming. Dalam tim pengembang mengenai kasus di mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem ini, itu brainstorming. Yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Tahapan selanjutnya, perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu adalah: 1. Menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga, merancang user interface. Tahapan selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem itu yaitu mengimplementasikan perancangan dari tahap-tahapan sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi ini dilakukan aktivitas yang sebagai berikut, yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian dan perbaikan aplikasi. Tahapan eskalasi selanjutnya ada pemeliharaan sistem, yaitu dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Yang soal nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Dari faktor kelayakan, yaitu ada teknikal yang menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada, atau jika membutuhkan teknologi baru. Nah, yang kedua ada ekonomik. Ekonomik menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan atau tidak. Selanjutnya ada legal. Legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajiban. Dan selanjutnya ada operasional, yang menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia dan yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan yang akan diberikan. Yang terakhir ada schedule. Schedule ini yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam satu kerangka waktu yang logis. Dari faktor strategi itu ada 3. Yang pertama, produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misalnya total biaya tenaga jam mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Yang kedua ada diferensiasi, itu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk. Terus yang ketiga ada manajemen, yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk soal nomor 5, jelaskan tahapan analisis sistem, yaitu yang satu, identify yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Hal yang dilakukannya itu diantaranya yang pertama mengidentifikasi penyebab masalah, yang kedua mengidentifikasi titik keputusan, yang ketiga mengidentifikasi personil kunci. Yang kedua ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem yang berjalan. Hal yang dilakukannya itu adalah menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, membuat agenda wawancara, dan mengumpulkan hasil penelitian.
Lanjut yang ketiga ada analisis, yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Yang dilakukannya itu diantaranya menganalisis kelemahan sistem dan menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Dan tahapan selanjutnya ada report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya, adanya laporan tersebut diantaranya sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Dan yang terakhir, meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah, itu adalah jawaban-jawaban UTS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi.